Halo semua, selamat datang lagi di channel Midi Cerita Official. Judul cerita yang akan kita dengarkan hari ini adalah Upah yang Tak Pernah Dibayar. Kisah istri yang diremehkan suami, hingga tubuhnya menyerah dan penyesalan datang terlambat. Cerita ini bukan tentang kemewahan, bukan juga tentang drama yang dibuat-buat. Ini adalah kisah yang mungkin sangat dekat dengan kehidupan kita. Tentang seorang istri yang dianggap tidak bekerja, padahal setiap hari tubuh dan hatinya ia pertaruhkan demi keluarga. Sebelum kita mulai ceritanya, buat kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk subscribe. Tekan like jika kalian suka dengan cerita-cerita penuh makna seperti ini. Dan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Karena setiap komentar dari kalian sangat berarti bagi channel ini. Dan yang paling penting, jangan lupa tekan tombol lonceng, agar kalian mendapatkan notifikasi setiap kali channel ini mengupload cerita terbaru. Semoga cerita ini bisa menjadi pengingat bahwa lelah yang tidak terlihat tetaplah lelah yang nyata. Dan semoga siapapun yang sedang menonton video ini selalu diberi kesehatan, ketenangan hati, dimudahkan segala urusannya, dan dikuatkan dalam menjalani peran apapun yang sedang ia jalani. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Subuh belum benar-benar pergi ketika Lila membuka mata. Cahaya lampu ruang tengah masih menyala redup. Bayangan jam dinding menunjukkan pukul 4 lewat sedikit. Suara kipas angin berdecit pelan, bercampur dengan napas bayi yang tersengal di pelukannya. Matanya perih, kelopak terasa berat seperti ditarik ke bawah, tapi tangannya tetap mengayun pelan. Sebentar ya, nak, sebentar lagi, bisiknya lirih, hampir tak bersuara. Bayi itu merengek, tubuh kecilnya menggeliat, tangannya mengepal. Lila bangkit perlahan dari kasur tipis agar tak membangunkan Arman yang masih terlelap di sampingnya. Suaminya tidur menghadap tembok, punggungnya naik turun teratur, seolah dunia tak pernah menuntut apapun darinya di jam-jam seperti ini. Lila melangkah ke dapur. Lantai dingin menusuk telapak kakinya. Ia menahan napas ketika pintu dapur berdecit, lalu berdiri diam sejenak, mendengarkan. Tak ada yang terbangun. Ia menarik napas lega, meski dadanya terasa sesak. Air dipanaskan. Kompor menyala dengan bunyi kecil. Bau gas samar bercampur dengan aroma sisa nasi semalam. Lila menguap, menutup mulut dengan punggung tangan, lalu menatap pantulan dirinya di kaca lemari dapur. Rambutnya diikat asal, matanya cekung, wajahnya pucat. Ia nyaris tak mengenali dirinya sendiri. Cuma capek, gumamnya pada bayangan itu, seolah sedang menguatkan diri. Tangisan bayi mereda, berganti isak kecil. Lila menggendongnya lebih erat sambil mengaduk telur. Tangannya bekerja otomatis, seperti sudah dihafal oleh tubuhnya sendiri. Satu panci untuk air hangat, satu wajan untuk sarapan. Semua harus siap sebelum Arman bangun. Beberapa menit kemudian, langkah kaki terdengar dari kamar. Arman keluar sambil menguap, rambutnya berantakan, wajahnya datar. Ia duduk di kursi makan tanpa menoleh. "Kopi," katanya singkat. Lila menoleh cepat. "Iya, Mas. Sebentar." Ia menuang kopi dengan tangan sedikit gemetar. Cangkir hampir beradu dengan piring, menimbulkan bunyi kecil. Arman melirik sekilas. "Hati-hati. Dari pagi sudah ribut saja," ucapnya datar. "Maaf," jawab Lila cepat, menunduk. Anak sulung mereka, Raka, keluar dari kamar sambil menyeret tas sekolah. Matanya masih sembab, rambutnya belum rapi. "Bu, seragamku yang putih mana?" tanyanya pelan. Lila menoleh, senyum kecil dipaksakan. "Di jemuran belakang, nak. Ibu ambilkan, ya." Ia meletakkan bayi di ayunan kecil, bergegas ke belakang rumah. Udara pagi dingin, embun masih menempel di baju. Ia meraih seragam, menepuk-nepuknya agar hangat. Di dalam, Arman sudah menyeruput kopi. "Mas, sarapannya telur sama tempe. Aku tambahin sambal sedikit," kata Lila sambil menyajikan piring. Arman melihat sepintas. "Tempe lagi? Ya sudah." Nada suaranya biasa saja, tapi Lila merasa dadanya ditusuk halus. Ia hanya mengangguk. "Tidak ada, terima kasih." "Tidak ada, kamu capek." Hanya rutinitas yang terus berulang. Raka duduk, menguap. "Bu, nanti jemput aku, ya?" Lila tersenyum. "Iya, nak. Jangan telat. Minggu lalu kamu telat," sela Arman tanpa menoleh. Lila terdiam sejenak. "Maaf, kemarin adik rewel." Arman mendengus pelan. "Alasan?"
Kata itu jatuh begitu saja, tapi rasanya berat. Lila menelan ludah. Ia ingin menjelaskan, ingin bercerita tentang malam tanpa tidur, tentang punggungnya yang nyeri, tentang kepalanya yang seperti mau pecah. Tapi bibirnya tetap tertutup. Setelah Arman berangkat kerja dan Raka pergi ke sekolah, rumah kembali sunyi. Sunyi yang bukan menenangkan, tapi menekan. Bayi kembali menangis. Lila menggendongnya, berjalan mondar-mandir di ruang tamu yang sempit. Jam dinding berdetak keras, seolah mengejar waktu yang tak pernah memihak. "Ibu di sini, ibu di sini," ucapnya berulang. Punggungnya terasa panas, kakinya gemetar. Ia berdiri terlalu lama. Duduk pun tak bisa lama. Ketika akhirnya bayi tertidur, Lila tak langsung meletakkannya. Ia hanya berdiri, memandang jendela, melihat matahari mulai naik perlahan. Hari baru, pekerjaan yang sama, tanpa upah, tanpa jeda. Dan Lila tidak tahu, pagi seperti ini akan terus terulang sampai kapan. Siang datang pelan, membawa panas yang menempel di dinding rumah kecil itu. Lila duduk di lantai ruang tamu, punggungnya bersandar ke sofa, kaki lurus ke depan. Bayi di pangkuannya kembali terlelap setelah hampir 1 jam menangis tanpa henti. Napas kecil itu naik turun, hangat di dada Lila. Keringat mengalir di pelipisnya, kaos rumahnya basah di bagian leher. Ia menoleh ke arah jam dinding. Pukul 11 lewat sedikit. "Masih lama," gumamnya. Di dapur, panci belum dicuci, nasi belum dimasak. Ia ingin memejamkan mata walau hanya 5 menit, tapi suara tangisan sedikit saja bisa membangunkan bayi itu lagi. Lila memilih diam, menahan. Pintu depan terbuka keras. Bunyi kunci beradu dengan besi pintu membuat Lila terkejut. Bayi di pelukannya menggeliat. "Mas!" Lila menoleh cepat. Arman masuk sambil melonggarkan kerah kemejanya. Wajahnya kusut, langkahnya berat. Ia melempar tas kerja ke kursi tanpa peduli. "Panas banget hari ini," katanya sambil membuka sepatu. "Iya." "Mas pulang cepat?" tanya Lila pelan. "Klien batal." "Lapar," jawab Arman singkat. Lila segera bangkit, meski kakinya terasa kesemutan. "Aku masakin sekarang ya, Mas. Nasinya baru mau tanak." Arman melirik dapur, alisnya mengerut. "Belum masak juga? Kamu kan dari pagi di rumah." Kalimat itu berhenti di udara. Lila terpaku sejenak. "Aku, dari tadi sama bayi. Rewel terus," katanya hati-hati. Arman menghela napas panjang, duduk sambil menyandarkan kepala ke sofa. "Ya semua ibu juga begitu. Masa ia itu bikin gak bisa masak?" Lila menggigit bibir. Tangannya mengusap punggung bayi pelan-pelan. "Mas, aku belum sempat duduk dari pagi," ucapnya lirih, nyaris seperti bicara pada dirinya sendiri. Arman tertawa pendek. "Ya elah, capek apa? Kamu kan gak kerja." Kata itu menghantam lebih keras dari yang ia duga. "Ngurus anak itu kerja juga, Mas." Lila memberanikan diri. Suaranya gemetar, tapi ia menatap Arman. Arman langsung duduk tegak. "Kerja? Kerja itu cari uang. Yang kamu lakukan itu kewajiban." Lila menunduk. Dadanya naik turun cepat. "Aku cuma minta dimengerti," katanya pelan. "Dimengerti apa?" Arman berdiri. "Aku yang keluar rumah, kena panas, ditekan atasan. Kamu tinggal di rumah, aman, adem." Lila menelan ludah. "Rumah ini nggak pernah benar-benar adem, Mas." Arman mendengus. "Sudahlah, masakin aja. Jangan drama." Ia masuk kamar, meninggalkan bau keringat dan amarah di udara. Lila berdiri kaku di ruang tamu. Bayi mulai merengek lagi, seperti ikut merasakan ketegangan itu. Di dapur, Lila menanak nasi dengan tangan gemetar. Sendok jatuh ke lantai, menimbulkan bunyi nyaring. Ia berjongkok mengambilnya, lalu berhenti. Bahunya bergetar. "Kenapa sih aku harus merasa sekecil ini?" bisiknya. Air matanya jatuh satu persatu ke lantai dapur. Cepat-cepat ia menghapusnya sebelum ada yang melihat. Ia berdiri lagi, mengaduk sayur, meski pandangannya buram. Tak lama, Arman keluar dari kamar. "Lama banget. Kamu ngapain aja?" Lila membalik badan. Senyumnya dipaksakan. "Sebentar lagi, Mas." Arman menggeleng. "Makanya itu. Seharian di rumah, tapi tetap aja nggak beres." Kalimat itu mengunci sesuatu di dalam dada Lila. Ada rasa sakit yang tak lagi sekadar perih,
tapi mulai menumpuk. Ia ingin berteriak, ingin bertanya kapan terakhir kali ada yang menanyakan keadaannya. Namun yang keluar hanya satu kalimat pendek. Iya, Mas. Arman duduk dan menyalakan televisi. Suara berita bercampur dengan denting sendok dan panci. Lila menyajikan makanan, lalu berdiri memandang piring-piring itu. Ia tidak ikut makan. Nafsu makannya hilang entah kemana. Di sudut dapur, ia bersandar, memejamkan mata sebentar. Kepalanya terasa berat. Dunia seperti berputar pelan. Dan untuk pertama kalinya hari itu, Lila merasa tubuhnya mulai memberi tanda bahwa semua ini tidak akan bisa ditahan selamanya. Malam turun tanpa permisi. Hujan rintik mulai terdengar di atap seng, pelan tapi konsisten, seperti ketukan yang tak ingin berhenti. Rumah kecil itu terasa lebih sempit dari biasanya. Lampu ruang tamu menyala kuning redup, bayangannya memanjang di dinding yang mulai mengelupas. Lila duduk di lantai kamar mandi, punggungnya bersandar ke dinding dingin. Pintu terkunci. Keran wastafel dibiarkan mengalir pelan, menutupi suara isaknya. Bajunya masih basah oleh keringat, rambutnya menempel di pipi. Ia menutup mulut dengan kedua tangan. "Jangan keras-keras, jangan," bisiknya pada dirinya sendiri. Di luar, Arman sudah tertidur. Dengkurannya terdengar samar bercampur hujan. Anak-anak pun terlelap. Dunia seolah berjalan normal, seakan tidak ada yang runtuh di sudut rumah itu. Lila mengangkat wajah. Matanya merah, kelopak membengkak. Dadanya terasa sesak, napasnya pendek-pendek. Ia mencoba menarik napas dalam, menahannya, lalu menghembuskan perlahan. Gagal. Tangis itu kembali naik, lebih deras. "Aku capek," ucapnya lirih, nyaris tak terdengar. "Aku cuma capek." Tak ada yang menjawab. Ia teringat pagi tadi, siang tadi, kata-kata Arman yang diucapkan tanpa menoleh, tanpa jeda. Kata-kata yang mungkin bagi Arman hanya lewat, tapi bagi Lila menetap, mengendap, menjadi beban. Lila berdiri perlahan, menyalakan lampu kamar mandi. Cermin memperlihatkan wajah yang asing. Kulit kusam, mata kosong, senyum yang tak pernah lagi muncul dengan mudah. "Sejak kapan aku jadi seperti ini?" tanyanya pada pantulan itu. Tak ada jawaban. Hanya suara hujan dan tetesan air. Ia mencuci wajah, mengeringkannya pelan, lalu kembali ke kamar. Ia berbaring di tepi kasur, menjaga jarak dengan Arman yang tidur membelakangi. Ada jarak di antara mereka, bukan cuma fisik, tapi juga sesuatu yang lebih dalam. Tangannya meraba punggungnya sendiri. Nyeri, seperti ditusuk-tusuk kecil yang terus berulang. Ia memejamkan mata, berharap tidur datang cepat. Tapi bayangan anak-anak, cucian yang belum kering, belanja besok, suara Arman siang tadi, semua berputar di kepalanya. "Aku harus kuat," bisiknya. "Anak-anak butuh aku." Kalimat itu diulang seperti mantra, meski ia sendiri tak yakin masih kuat sampai kapan. Tiba-tiba bayi menangis. Lila tersentak. Tubuhnya bangkit lebih cepat dari pikirannya. Arman hanya bergeser sedikit, tetap terlelap. Lila menggendong bayi itu, menepuk-nepuk punggung kecilnya. "Maaf ya, Nak." "Ibu telat," katanya dengan suara serak. Ia berjalan mondar-mandir di kamar, kaki telanjang menapak lantai dingin. Jam menunjukkan pukul 2 pagi. Matanya perih, tapi ia tak berani berhenti bergerak. Tangisan bayi pelan-pelan mereda. Lila menghela napas lega, lalu bersandar ke dinding. Kakinya terasa lemas. Pandangannya mengabur. "Sebentar saja," gumamnya. "Sebentar saja aku duduk." Ia meluncur turun, duduk di lantai sambil tetap menggendong bayi. Kepalanya bersandar ke tembok. Matanya terpejam. Ada detik-detik hening. Terlalu hening. Tubuhnya terasa ringan, terlalu ringan. Lila membuka mata cepat, jantungnya berdegup kencang. Ia menarik napas dalam-dalam, memeluk bayi itu lebih erat. "Tidak sekarang," katanya tegas pada dirinya sendiri. "Belum." Ia bangkit lagi, memaksa kaki bergerak meski gemetar. Ia kembali ke rutinitas yang sama, tanpa saksi, tanpa jeda, tanpa pelukan. Di luar, hujan masih turun. Dan Lila tidak tahu, setiap malam seperti ini sedang mengikis dirinya sedikit demi sedikit, menuju titik yang bahkan ia sendiri belum siap menghadapinya. Pagi itu matahari muncul malu-malu di balik awan tipis. Udara masih dingin, tapi rumah terasa pengap. Lila berdiri di depan cermin kecil di kamar, menyisir rambutnya pelan. Tangannya berhenti beberapa kali karena pegal.
Lingkar hitam di bawah matanya semakin jelas, tak bisa lagi disembunyikan. Dari luar kamar terdengar suara Arman berbicara di telepon. Nadanya terdengar ringan, bahkan sesekali tertawa. Lila menghela napas pelan, lalu keluar sambil menggendong bayi. Iya, istri gue MAH di rumah aja, suara Arman terdengar jelas. Istri si Denny itu hebat, kerja tapi rumah tetap beres. Langkah Lila terhenti di ambang pintu. Ia berdiri diam, jantungnya berdegup lebih cepat. Iya, pulang kerja masih sempat ngurus anak. Beda, lanjut Arman sambil terkekeh kecil. Telepon ditutup. Arman menoleh dan baru menyadari Lila berdiri tak jauh darinya. Senyum di wajahnya memudar sedikit. Kamu dari tadi di situ? Tanyanya. Lila mengangguk pelan. Iya. Arman berjalan ke meja makan, mengambil kunci motor. Tuh denger sendiri kan. Istri orang lain aja bisa lebih sigap. Lila menarik napas dalam. Mas, aku juga berusaha. Berusaha apa? Potong Arman. Coba lihat rumah ini. Cucian numpuk, dapur kadang berantakan. Padahal kamu di rumah seharian. Lila menatap lantai. Tangannya mencengkeram baju bayi. Mas tahu nggak, tadi malam aku tidur jam 3, katanya lirih. Arman berhenti sebentar, lalu mengangkat bahu. Semua ibu juga begitu. Kalimat itu lagi. Lila tersenyum tipis, senyum yang lebih mirip luka. Mas sering bandingin aku sama istri orang lain, katanya pelan. Tapi mas nggak pernah bandingin dirimu sama suami orang lain. Arman menoleh tajam. Maksud kamu? Suami yang pulang nanya istrinya capek atau enggak? Yang mau gendong anak sebentar? Yang bilang terima kasih? Suasana mendadak sunyi. Hanya suara kipas angin yang berdecit pelan. Arman tertawa kecil, tapi kali ini tanpa humor. Kamu kebanyakan nonton medsos. Lila menggeleng. Aku cuma pengen dihargai. Hargai? Arman mendekat. Aku kasih kamu rumah, makan, semua kebutuhan. Itu bukan menghargai. Lila mengangkat wajahnya. Matanya berkaca-kaca, tapi tatapannya tegas. Aku bukan barang, mas. Arman terdiam sesaat. Rahangnya mengeras. Kamu kebanyakan mikir, katanya akhirnya. Makanya capek sendiri. Ia mengambil jaketnya. Lila ingin bicara lagi, tapi suaranya seperti terkunci di tenggorokan. Mas, panggilnya pelan. Arman berhenti di depan pintu. Apa lagi? Kalau suatu hari aku benar-benar nggak kuat, mas bakal nyadar nggak? Arman menoleh, alisnya terangkat. Drama lagi. Jangan lebay. Pintu tertutup. Suaranya menggema di dada Lila. Ia berdiri lama di ruang tamu. Bayi mulai merengek. Lila menunduk, mengusap pipi kecil itu. Maaf ya, nak. Ibu bukan gak kuat, bisiknya. Ibu cuma sendirian. Ia berjalan ke dapur, melihat cucian yang menggunung, panci kotor, lantai yang perlu dipel. Semua menunggu. Selalu menunggu. Tangannya mulai bekerja lagi, otomatis. Tapi kali ini dadanya terasa lebih berat dari biasanya. Seperti ada beban baru yang ditaruh tepat di atas jantungnya. Dan tanpa ia sadari, perbandingan demi perbandingan itu perlahan bukan hanya melukai perasaannya, tapi mulai meruntuhkan keyakinannya tentang dirinya sendiri. Siang itu panasnya berbeda. Matahari tepat di atas kepala, seolah menekan atap rumah kecil itu tanpa ampun. Udara terasa berat, lengket, membuat napas Lila pendek-pendek. Kipas angin berputar lambat, hanya memindahkan panas dari satu sudut ke sudut lain. Lila berdiri di dapur sejak pagi. Panci mendidih. Suara air bergolak bercampur dengan tangisan bayi yang tak kunjung reda. Anak sulungnya duduk di ruang tamu, menonton televisi sambil sesekali melirik ibunya. Bu, adek kenapa nangis terus? Tanyanya polos. Gak apa-apa, nak, jawab Lila sambil mencoba tersenyum. Adek capek. Padahal yang lebih capek adalah dirinya. Tangannya gemetar saat memotong bawang. Matanya perih, kepala terasa ringan seperti melayang. Bau bawang dan asap kompor bercampur membuat perutnya mual. Ia berhenti sejenak, menekan keningnya dengan punggung tangan. Kenapa ya? Gumamnya. Bayi di gendongan semakin rewel. Lila menggeser posisi, mencoba menenangkan. Sebentar ya. Ibu masak dulu, katanya pelan, meski suaranya sendiri terdengar jauh di telinganya. Ia menyalakan kompor lagi. Api menyala biru.
Panci digeser, tapi tiba-tiba pandangannya berkunang-kunang. Dapur seperti berputar pelan. "Ibu," suara anak sulungnya terdengar samar. "Ibu kenapa?" Lila mencoba menjawab, tapi bibirnya terasa mati rasa. Kata-kata tak keluar. Kakinya melemas. Dunia seakan menyempit menjadi satu titik cahaya. Suara panci jatuh terdengar keras. Lila terhuyung, tangannya berusaha meraih meja, tapi terlambat. Tubuhnya ambruk ke lantai dapur dengan bunyi berat. Bayi terlepas dari pelukannya, menangis histeris. "Ibu!" teriak anak sulungnya panik. Tangis bayi menggema, bercampur suara sendok yang berserakan. Lila terbaring tak bergerak, matanya setengah terbuka. Dadanya naik turun cepat, napasnya tersengal. "Bu, bangun, Bu!" Anak itu mengguncang bahunya dengan tangan kecil yang gemetar. Tak ada jawaban. Beberapa menit kemudian, pintu rumah terbuka keras. Tetangga yang mendengar teriakan masuk dengan wajah panik. "Ya Allah, kenapa ini?" serunya. Bayi diangkat, anak sulung dipeluk. Lila disiram air, pipinya ditepuk pelan. "Bu, Bu, dengar saya?" Suara itu terasa jauh. Perlahan, Lila membuka mata. Pandangannya kabur. Cahaya terlalu terang. "Air!" bisiknya hampir tak terdengar. Ambulans datang tidak lama kemudian. Suaranya memecah siang yang panas. Lila dibaringkan di tandu. Anak sulungnya menangis sambil memegang ujung bajunya. "Ibu jangan mati," katanya terseduh. Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada rasa sakit apapun. Di dalam ambulans, Lila memejamkan mata. Tubuhnya dingin, padahal keringat mengalir deras. Suara sirene terdengar naik turun, seirama dengan detak jantungnya yang tak teratur. Bayangan wajah Arman melintas di pikirannya. Semua kata-kata yang pernah ia telan sendiri muncul bersamaan. "Mas, aku capek," bisiknya dalam hati. Di rumah sakit, lampu putih menyilaukan. Dokter berbicara cepat, perawat bergerak sigap. Lila terbaring lemah, infus terpasang di tangannya. "Dehidrasi berat, kelelahan ekstrim," kata dokter pada tetangga yang mengantar. Tubuhnya sudah lama dipaksa. Kata-kata itu menggantung di udara. Beberapa jam kemudian, pintu ruang perawatan terbuka. Arman berdiri di sana, wajahnya pucat, napasnya terengah seolah baru berlari jauh. Matanya langsung tertuju pada tubuh Lila yang terbaring tak berdaya. "Lila!" suaranya bergetar. Ia melangkah mendekat, melihat infus, melihat wajah istrinya yang pucat. Untuk pertama kalinya, Arman tidak melihat seorang istri yang di rumah saja. Ia melihat seseorang yang hampir kehilangan segalanya. Dan saat Lila perlahan membuka mata dan menatapnya tanpa ekspresi, Arman sadar, sesuatu telah benar-benar runtuh hari itu. Pagi itu rumah terasa asing bagi Arman. Terlalu sunyi. Tidak ada suara piring beradu, tidak ada langkah kaki tergesa di dapur, tidak ada suara Lila yang biasanya berbicara pelan pada anak-anak. Hanya jam dinding yang berdetak keras, seolah mengejek kesunyian yang tiba-tiba memenuhi setiap sudut rumah. Arman berdiri di tengah ruang tamu dengan bayi di gendongannya. Tangisan kecil itu pecah lagi, lebih keras dari sebelumnya. Tangannya kaku, bahunya pegal, keringat mulai muncul di pelipis. "Kenapa sih? Kenapa nangis terus?" gumamnya frustrasi. Ia mengayun pelan, meniru gerakan Lila yang sering ia lihat sepintas lalu tanpa benar-benar memperhatikan. Tidak berhasil. Tangisan justru semakin keras. Anak sulungnya duduk di sofa, memeluk lutut. Matanya sembab. "Adek lapar, Pak," katanya lirih. Arman menoleh cepat. "Kamu yakin?" Biasanya Lila yang tahu semua itu. Jam makan, jam tidur, semua hal kecil yang tak pernah Arman hafal. Ia menatap dapur, lalu kembali ke anaknya. "Susu ada di mana?" tanyanya. Anak itu menggeleng. "Biasanya ibu yang bikin." Arman menghela napas panjang. Ia melangkah ke dapur, membuka lemari satu persatu. Botol susu ditemukan, tapi susu bubuk entah di mana. Tangisan bayi menggema, menusuk telinga dan kepala. "Lila selalu ribet sih nyimpennya," keluh Arman, meski tidak ada yang mendengar. Ia akhirnya menemukan susu di rak atas. Saat menuang air, tangannya gemetar. Air tumpah ke meja. "Sial!" desisnya. Bayi terus menangis. Arman merasakan dadanya ikut panas. Napasnya mulai tidak teratur. Ia menoleh ke ruang tamu. "Kenapa rumah ini berantakan begini?" katanya keras. Anak sulungnya menunduk. "Maaf, Pak."
Kalimat itu membuat Arman terdiam sesaat. Ada sesuatu yang mengganjal di dadanya, tapi ia menepisnya cepat-cepat. Setelah susu jadi, bayi akhirnya mau minum. Tangisan mereda, berganti isakan kecil. Arman duduk terhuyung di kursi makan, punggungnya pegal, tangannya pegal, kepalanya pusing. Baru begini saja sudah capek, gumamnya. Ia melirik jam. Baru pukul 10 pagi. Pandangannya menyapu rumah. Cucian menumpuk, lantai belum dipel, dapur berantakan. Semua yang biasanya beres tanpa ia sadari, kini menatapnya seperti tuntutan yang tak sabar. Ponselnya bergetar. Pesan dari kantor masuk. Kamu bisa lembur nanti sore. Arman menatap layar lama. Biasanya ia akan langsung menjawab iya. Tapi hari ini, ia menoleh ke bayi yang kembali terlelap, lalu ke anak sulungnya yang duduk diam tanpa suara. Jarinya ragu di atas layar. Ayah harus kerja? Tanya anaknya pelan. Arman menelan ludah. Ibu kamu masih di rumah sakit. Oh, jawab anak itu singkat, lalu terdiam. Kata itu menggema lebih lama dari yang Arman kira. Menjelang siang, bayi kembali rewel. Arman mencoba menidurkannya, tapi gagal. Ia mondar-mandir di ruang tamu, bahunya semakin pegal, langkahnya berat. Dulu Lila gini setiap hari? Tanyanya tanpa sadar, suaranya terdengar asing di telinganya sendiri. Tidak ada yang menjawab. Keringat mengalir, bajunya basah. Ia duduk di lantai, bersandar ke sofa, bayi di dadanya. Napasnya memburu. Capek juga ya, ucapnya lirih. Untuk pertama kalinya, kalimat itu keluar tanpa nada meremehkan. Sore menjelang, rumah masih berantakan. Anak sulungnya lapar, bayi kembali menangis, dan kepala Arman terasa mau pecah. Ia memijat pelipisnya kuat-kuat. Bagaimana Lila bisa bertahan? Gumamnya. Pertanyaan itu muncul tiba-tiba, menghantam pikirannya. Ponselnya bergetar lagi. Kali ini dari rumah sakit. Arman menatap layar, jantungnya berdetak lebih cepat. Tangannya berhenti bergerak. Ia mengangkat telepon dengan napas tertahan, belum siap mendengar apapun yang akan disampaikan di seberang sana. Koridor rumah sakit dipenuhi bau antiseptik yang menusuk hidung. Lampu putih memantul di lantai keramik, membuat langkah Arman terdengar lebih keras dari seharusnya. Setiap langkah terasa berat, seolah ada beban yang mengikat kakinya. Di tangannya, ponsel masih tergenggam, layar sudah mati, tapi kata-kata dari perawat tadi terus terngiang. Ibu Lila masih lemah. Mohon keluarga menunggu. Arman berhenti di depan pintu ruang perawatan. Ia menarik napas panjang, menghembuskannya perlahan, lalu membuka pintu dengan tangan gemetar. Lila terbaring di ranjang, selimut putih menutupi tubuhnya yang terlihat lebih kecil dari yang ia ingat. Wajahnya pucat, bibirnya kering, infus menggantung di sampingnya. Dadanya naik turun pelan, nyaris tak terdengar. Lila, panggil Arman lirih. Tak ada jawaban. Hanya bunyi mesin monitor yang berdetak pelan, ritmenya menenangkan sekaligus menakutkan. Arman mendekat. Setiap detail yang ia lihat menusuk hatinya. Lingkar hitam di mata istrinya, tulang pipi yang menonjol, tangan yang kurus dengan jarum menancap di punggungnya. Kenapa kamu sampai begini? Bisiknya. Ia duduk di kursi samping ranjang, menunduk. Tangannya terulur ragu-ragu, lalu menggenggam tangan Lila perlahan. Dingin. Terlalu dingin. Kenangan datang tanpa diundang. Pagi-pagi ketika Lila bangun lebih dulu. Malam-malam ketika ia pura-pura tidur agar tak perlu membantu. Kata-kata yang ia anggap biasa, tapi ternyata mengikis. Kamu kan di rumah saja. Drama lagi. Capek apa sih? Satu persatu kalimat itu berputar di kepalanya. Kali ini dengan suara Lila yang pelan, wajah Lila yang menunduk. Arman menutup mata. Napasnya bergetar. Aku bodoh, gumamnya. Aku benar-benar bodoh. Ia teringat hari ini. Bagaimana ia kewalahan hanya beberapa jam mengurus rumah dan anak-anak. Bagaimana dadanya sesak, kepalanya pusing, emosinya naik turun. Baru sebentar saja aku sudah hampir menyerah, katanya lirih. Kamu menjalaninya setiap hari, sendirian. Tenggorokannya terasa perih. Matanya panas. Ia menggenggam tangan Lila lebih erat. Maafin aku, ucapnya pelan. Aku nggak pernah dengerin kamu. Lila bergerak sedikit. Alisnya berkerut pelan. Arman langsung mendekat. Lila, suaranya bergetar. Perlahan, mata Lila terbuka. Pandangannya kosong sesaat, lalu fokus pada wajah Arman di hadapannya.
Tatapannya tidak marah, tidak sedih, hanya lelah. "Kamu di sini," bisiknya. Arman mengangguk cepat. "Iya, aku di sini." Ada jeda hening. Lila memejamkan mata sebentar, lalu membuka lagi. "Aku capek banget, Mas," katanya pelan. Kalimat itu sederhana, tapi menghantam lebih keras dari teriakan manapun. Arman menunduk, air matanya jatuh ke tangan Lila. "Aku tahu sekarang, tapi aku telat." Lila tak menjawab. Ia hanya menarik tangannya pelan, lalu menggenggam selimut. Seolah tenaga untuk berbicara sudah habis. Dokter masuk, memeriksa sebentar, lalu menoleh ke Arman. Kondisinya stabil, tapi butuh waktu lama untuk pulih. Jangan berharap dia bisa langsung kembali seperti dulu. Kata-kata itu membuat dada Arman sesak. "Berapa lama?" tanyanya. Dokter menggeleng pelan. "Tidak bisa dipastikan. Yang jelas, tubuhnya sudah memberi peringatan keras." Arman mengangguk, meski pikirannya kosong. Saat dokter pergi, Arman kembali menatap Lila. Ia ingin berkata banyak, berjanji, memohon. Tapi kata-kata terasa tidak cukup. Ia sadar satu hal yang menakutkan. Ia mungkin masih punya kesempatan untuk berubah. Tapi ia belum tahu apakah Lila masih punya kekuatan untuk percaya. Pagi merayap masuk ke kamar rumah sakit melalui celah tirai yang sedikit terbuka. Cahaya lembut menyentuh wajah Lila, membuat kulitnya terlihat pucat keabu-abuan. Udara di ruangan itu dingin dan steril, berbau obat dan cairan pembersih. Suara langkah perawat sesekali lewat di koridor, diselingi bunyi mesin monitor yang setia berdetak. Arman belum beranjak dari kursinya sejak malam. Matanya merah, pundaknya turun, tubuhnya tampak lebih tua dari usianya. Ia menatap Lila tanpa berkedip, seolah takut jika lengah sedikit saja, istrinya akan menghilang. Lila bergerak pelan. Jarinya mengerut, napasnya berubah. Arman langsung berdiri. "Lila," panggilnya hati-hati. Mata Lila terbuka perlahan. Pandangannya menyapu ruangan sebelum berhenti di wajah Arman. Ia menatap lama, tanpa ekspresi. Tidak ada senyum. Tidak ada air mata. "Kamu belum pulang?" tanyanya lirih. Arman menggeleng. "Aku di sini dari semalam." Ada jeda sunyi. Lila memalingkan wajah ke jendela. Cahaya pagi membuat matanya menyipit. "Anak-anak?" tanyanya lagi. "Aman. Mereka di rumah sama tetangga." "Aku jaga bergantian," jawab Arman cepat. Lila mengangguk pelan. Ia terlihat berpikir, lalu menghela napas panjang. Napas yang terdengar berat. "Aku nggak berniat bikin semua ini jadi ribet," katanya pelan. "Aku cuma pengen didengar." Kalimat itu membuat Arman menelan ludah. Ia duduk kembali, merapat keranjang. "Aku tahu," katanya dengan suara parau. "Dan aku gagal." Ia menunduk, kedua tangannya saling menggenggam kuat. Bahunya bergetar. "Aku pikir selama aku kerja, semuanya selesai. Aku pikir kamu baik-baik saja, karena kamu gak pernah marah." Lila tersenyum kecil, pahit. "Aku capek marah, Mas." Arman mengangkat wajahnya. Matanya basah. "Maafin aku." Kata itu keluar pelan, nyaris pecah. "Aku sering ngomong sembarangan. Ngeremehin kamu. Aku bandingin kamu sama orang lain, tanpa pernah lihat kamu sebenarnya lagi berjuang." Lila menutup mata sebentar. Dadanya naik turun lebih cepat. "Aku nggak minta kamu sempurna," lanjut Arman. "Aku cuma ingin kesempatan buat bener." Lila membuka mata lagi. Tatapannya bertemu dengan Arman. Ada luka di sana. Luka yang belum sembuh. "Mas tahu rasanya nggak dihargai setiap hari?" tanya Lila pelan. "Bangun pagi, tidur paling malam, tapi dianggap nggak ngapa-ngapain." Arman menggeleng perlahan. "Aku baru ngerasain kemarin." Ia tersenyum kecil, getir. "Dan aku hampir gila." Lila mengalihkan pandangan. Air mata menggenang di sudut matanya, tapi tidak jatuh. "Maaf itu penting," katanya pelan. "Tapi luka itu nggak langsung hilang." "Aku tahu," jawab Arman cepat. "Aku nggak minta kamu percaya sekarang." Ia mendekat, menahan diri agar tidak menyentuh. "Aku cuma mau kamu tahu, aku lihat kamu sekarang. Bukan cuma sebagai ibu dari anak-anakku, tapi sebagai manusia yang capek." Kalimat itu membuat bibir Lila bergetar. "Aku butuh waktu," katanya akhirnya. Arman mengangguk. "Aku tunggu. Berapapun."
Hening kembali mengisi ruangan. Tapi kali ini berbeda. Tidak menekan. Tidak sesak. Hening yang rapuh. Di luar, suara hujan ringan mulai terdengar, mengetuk jendela pelan. Lila menutup mata, membiarkan air mata jatuh satu kali. Arman melihatnya, tapi tidak berkata apa-apa. Ia tahu, maaf sudah terucap. Namun apakah itu cukup untuk menyembuhkan luka yang bertahun-tahun disimpan? Jawabannya masih menggantung di udara. Hujan turun sejak subuh, tipis tapi terus-menerus, seolah langit ikut menahan sesuatu yang tak kunjung tuntas. Lila akhirnya diperbolehkan pulang setelah beberapa hari dirawat. Arman mendorong kursi roda perlahan keluar dari rumah sakit. Setiap gerakan hati-hati, seolah tubuh Lila terbuat dari kaca. Pelan saja, Mas, ucap Lila lirih. Arman mengangguk cepat. Iya. Di mobil, Lila menyandarkan kepala ke jendela. Pandangannya kosong, mengikuti garis air hujan yang berlari turun. Tubuhnya masih lemah. Setiap tarikan napas terasa berat, seperti paru-parunya belum sepenuhnya pulih. Sampai di rumah, aroma yang familiar menyambut. Tapi rasanya berbeda. Rumah itu masih sama, namun Lila merasa seperti tamu di kehidupannya sendiri. Anak-anak langsung berlari menyambut. Ibu! Ibu jangan sakit lagi. Lila tersenyum tipis, berusaha menguat. Iya, ibu di sini. Arman membantu Lila duduk di sofa. Bantal ditata, selimut diambil. Gerakannya canggung, tapi sungguh-sungguh. Kamu istirahat aja. Biar aku yang urus, katanya. Lila mengangguk. Ia ingin percaya, tapi tubuhnya masih tegang. Seperti sedang menunggu sesuatu runtuh. Hari-hari berikutnya berjalan pelan. Arman bangun lebih pagi, menyiapkan sarapan meski beberapa kali gosong. Ia menyapu, mencuci, menggendong bayi dengan wajah lelah tapi bertahan. Mas, popoknya kebalik, kata Lila pelan dari sofa. Arman menghela napas, lalu tertawa kecil. Pantes bocor. Momen-momen kecil itu terasa hangat. Tapi setiap kali Lila berdiri terlalu lama, kepalanya berkunang-kunang. Setiap malam, punggungnya kembali nyeri. Tubuhnya belum pulih. Dan hatinya, lebih lama lagi. Suatu malam, Lila terbangun karena suara panci beradu. Ia bangkit perlahan, bersandar di pintu dapur. Arman terlihat kewalahan, keringat membasahi keningnya. Mas bisa istirahat. Biar aku bantu sedikit, kata Lila. Arman langsung menoleh. Jangan, kamu belum kuat. Nada suaranya tulus. Tapi ada sesuatu di dada Lila yang mengencang. Ia teringat semua malam ketika ia berkata hal yang sama, dan diabaikan. Aku takut ini cuma sementara, kata Lila tiba-tiba. Arman terdiam. Maksud kamu? Aku takut kamu berubah cuma karena aku hampir pergi, lanjutnya pelan. Bukan karena kamu benar-benar paham. Kata-kata itu jatuh berat. Arman mengusap wajahnya. Aku nggak bisa janji aku nggak akan salah lagi. Tapi aku janji aku nggak mau kembali jadi yang dulu. Lila menatapnya lama. Ia ingin percaya. Sangat ingin. Namun setiap kali tubuhnya lelah, ada rasa takut yang ikut muncul. Takut jatuh lagi. Takut tak ada yang menangkap. Malam itu, Lila berbaring menatap langit-langit. Nafasnya teratur, tapi pikirannya penuh. Ia sadar satu hal yang pahit. Luka itu mulai menutup. Namun bekasnya akan selalu ada. Pagi datang dengan cahaya pucat yang menembus tirai. Tidak hangat, tidak juga dingin. Lila terbangun lebih lambat dari biasanya. Tubuhnya masih terasa berat, seperti membawa sisa-sisa beban yang belum sepenuhnya dilepas. Dari kamar, ia mendengar suara langkah di dapur. Pelan. Hati-hati. Ia menoleh ke jam. Hampir pukul 7. Biasanya, jam segini ia sudah kelelahan. Lila duduk perlahan di tepi kasur. Kakinya menyentuh lantai, dingin menjalar naik. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum berdiri. Setiap langkah masih harus dihitung. Saat ia sampai di ambang pintu dapur, pemandangan itu membuatnya berhenti. Arman berdiri di depan kompor. Kemejanya belum rapi, rambutnya sedikit berantakan. Tangannya memegang spatula, wajahnya serius. Di meja, 2 piring sudah tersaji. Sederhana, tapi rapi. Anak sulung mereka duduk sambil menggoyang-goyangkan kaki. Pak, telurnya jangan gosong, katanya. Arman terkekeh kecil. Iya, bos. Lila bersandar di dinding.
Dadanya menghangat, tapi matanya perih. Arman menoleh dan terkejut melihatnya. "Kamu kenapa bangun? Harusnya istirahat." "Aku cuma pengen lihat," jawab Lila pelan. Arman mematikan kompor. Ia mendekat, ekspresinya khawatir. "Duduk. Aku ambilin kursi." Lila menggeleng. "Aku masih bisa berdiri." Mereka saling diam beberapa detik. Ada banyak hal yang tak terucap di antara mereka. "Mas," kata Lila akhirnya. "Kamu ingat nggak, dulu kamu pernah bilang, aku nggak kerja." Arman menunduk. Rahangnya mengeras. "Aku ingat. Aku sering mikir, kalau semua yang aku lakukan punya upah, mungkin aku nggak akan dianggap remeh," lanjut Lila. Suaranya tenang, tapi setiap katanya terasa berat. Arman menarik napas panjang. "Aku salah." Ia menatap Lila, kali ini tanpa defensif. "Aku kira upah itu cuma uang. Padahal yang kamu bayar setiap hari itu tubuhmu, tidurmu, kesehatanmu." Lila memejamkan mata sesaat. "Aku nggak butuh dibayar," katanya pelan. "Aku cuma butuh dihargai sebelum tubuhku runtuh." Arman mengangguk. Matanya berkaca-kaca. "Aku kehilangan kamu hampir selamanya," katanya lirih. "Dan aku baru sadar, semua yang kamu lakukan itu nggak pernah dibayar, tapi tanpanya, hidupku berantakan." Hening kembali turun. Anak sulung mereka memandang bergantian, lalu turun dari kursi dan memeluk kaki Lila. "Ibu jangan capek lagi ya," katanya polos. Lila berjongkok perlahan, memeluk anaknya. Dadanya bergetar. "Aku akan jaga diri, nak," ucapnya. Arman berdiri di belakang mereka. Tangannya terulur, ragu, lalu ikut memeluk dari belakang. Pelukan itu canggung, tapi hangat. Pelukan yang datang terlambat. Hari-hari berikutnya tidak berubah drastis. Lila masih harus belajar mendengar tubuhnya sendiri. Arman masih belajar konsisten. Ada hari-hari lelah. Ada hari-hari hampir kembali seperti dulu. Tapi satu hal berbeda. Setiap pagi, Arman bertanya, "Kamu capek?" Dan setiap kali Lila menjawab jujur. Bukan karena semuanya sudah sembuh. Bukan karena luka benar-benar hilang, melainkan karena akhirnya, setelah begitu lama, perjuangannya tidak lagi dianggap sepele. Namun jauh di dalam hati Lila, masih ada satu pertanyaan yang ia simpan rapat-rapat. Apakah penghargaan ini akan bertahan saat ingatan tentang hampir kehilangannya mulai memudar? Atau hanya akan bertahan selama luka itu masih terlihat? Akhirnya, kita telah sampai di penghujung cerita. Upah yang tak pernah dibayar. Semoga kisah ini bisa mengetuk hati kita semua, bahwa cinta bukan hanya soal memberi nafkah, tetapi juga tentang menghargai perjuangan, yang seringkali tidak terlihat oleh mata. Terima kasih untuk kalian yang sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita ini sampai selesai. Jika kalian merasa cerita ini bermanfaat atau menyentuh hati, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, agar channel ini bisa terus menyajikan cerita-cerita penuh makna lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Terima kasih telah menonton.